Iblis dan Azabnya. Karya Imam Al-Ghazali. Dalam kitab Tahzib Mukasyafah Al-Qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika mereka menyimpang, yakni melenceng dari kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat ke-32. Artinya, tidak memberikan ampunan dan tidak menerima taubat mereka. Seperti halnya Allah tidak menerima taubat iblis karena kekafiran dan ketakaburannya. Padahal dia menerima taubat Adam, bahkan sebelum Adam bertaubat, karena ia mengaku salah dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Menyesali diri sendiri. Hal ini walau bukan dosa yang nyata, karena para nabi adalah maksum dan tidak akan pernah melakukan maksiat, baik sebelum atau sesudah kenabian. Menurut pendapat yang sahih, tetapi tetap dalam bentuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberikan rahmat kepada kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi." Padahal dia menerima taubat Adam, bahkan sebelum Adam bertaubat, karena ia mengaku salah dan menyesali apa yang telah ia lakukan. Menyesali diri sendiri. Hal ini walau bukan dosa yang nyata, karena para nabi adalah maksum dan tidak akan pernah melakukan maksiat, baik sebelum atau sesudah kenabian. Menurut pendapat yang sahih, tetapi tetap dalam bentuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, Adam dan Hawa berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memberikan rahmat kepada kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi." Adam alaihi salam menyesal dan segera bertaubat, tidak berputus asa terhadap rahmat Allah. Seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu sekalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Al-Zumar ayat ke-53. Iblis tidak mengakui dosa yang diperbuatnya, tidak menyesalinya, tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak mau segera bertaubat. Ia tidak berharap rahmat dari Allah dan bersikap takabur. Siapa saja yang bersikap seperti iblis, taubatnya tidak akan diterima. Dan barang siapa yang bersikap seperti Nabi Adam, maka taubatnya akan diterima. Karena semua dosa yang bersumber dari hawa nafsu pasti diampuni. Dan kemaksiatan yang dilakukan Adam bersumber dari nafsu. Sedangkan maksiat iblis bersumber dari rasa takabur. Disebutkan dalam sebuah atsar, ketika iblis menyimpang, Jibril dan Mikail menangis. Tuhan bertanya, "Mengapa kalian menangis?" Jawab mereka, "Ya Tuhan kami belum merasa diri aman untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap-Mu." Allah berkata, "Begitulah, maka jangan kalian menentangku." Konon, iblis berkata, "Ya Tuhan, Engkau keluarkan aku dari surga karena Adam. Padahal aku tidak mungkin melakukan itu tanpa kuasa-Mu." Allah berkata, "Kamu telah menguasai anak cucu Adam, tapi para nabi adalah maksum." Iblis berkata lagi, "Tambahkan kekuatanku." Allah berkata, "Setiap kali anak Adam lahir, maka kamu akan melahirkan juga." Iblis masih berkata, "Tambahkan kekuatanku." Tuhan berkata, "Dada mereka adalah tempat tinggal kalian. Kalian bisa hidup mengikuti aliran darah mereka." Iblis terus berkata, "Tambahkan kekuatanku." Maka kata Allah, "Aku akan mengirim untuk kalian pasukan dan kavaleri. Kalian bisa meminta bantuan dari kalangan mereka. Kalian bisa ikut menikmati harta mereka dengan menelikung mereka dalam pekerjaan haram, juga anak-anak mereka, dengan melakukan praktek-praktek haram, seperti bersetubuh di saat haid, menyekutukan Tuhan dengan nama-nama seperti Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan agama-agama yang tidak benar, pekerjaan yang hina, perbuatan jahat, memberikan janji palsu kepada mereka, seperti mengandalkan karamah nenek moyang, enggan bertaubat, dan berandai-andai." Kata-kata di atas adalah bentuk intimidasi, seakan Tuhan berkata, "Kerjakanlah sesuka hati kalian." Adam kemudian berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberikan kekuasaan kepada iblis atas anak cucu diriku, maka aku hanya meminta pertolongan kepadamu." Maka Allah berkata, "Setiap orang yang lahir dari kalian, maka akan lahir malaikat yang akan menjaganya." Adam berkata,
tambahkan kekuatanku. Kata Allah, setiap kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Adam terus berkata, tambahkan kekuatanku. Allah berkata, aku tidak akan mencabut taubat dari mereka hingga ruh meninggalkan jasad mereka. Adam masih berkata, tambahkanlah kekuatanku. Kata Allah, aku akan mengampuni mereka, dan aku tidak pilih kasih. Adam berkata, cukuplah. Iblis berkata lagi, ya Allah, Engkau jadikan di antara mereka para utusan. Menurunkan kitab-kitab kepada mereka. Lalu siapa utusan kami? Kata Allah, utusan kalian adalah para peramal atau Al-Quhan. Lalu kitab-kitab kami, raja, hadis kami, kebohongan, Quran kami, syair, tukang azan kami, seruling, masjid kami, pasar-pasar, rumah kami, kamar mandi, makanan kami, semua sembelihan yang tidak menyebut namaku, minuman kami, yang memabukkan, jaring-jaring kami, wanita.